Ini yang kita tunggu dari tadi sebetulnya ini. Senior kita Pak Rikwanto. Kita kasih aplaus dulu. Selamat datang Pak di Komisi 3 Pak. Beliau kita hormati waktu jadi Kapolda luar biasa. Semoga tetap luar biasa di Komisi 3. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Mentor saya jadi pasiennya Pak Ketua Komisi 3 ini udah beberapa kali ya. Jadi udah khatam ya. Pak Sinaga juga ya. Kalau saya nggak bicara tadi, saya pasti ditanya sama Pak Kapolda nih, ini abang ngapain aja di situ katanya. Ada beberapa yang saya sampaikan, mohon izin. Yang pertama untuk Kapolda Sulawesi Tengah ya, Mas Agus ya. Kita sudah lama kolaborasi ya. Ya, akhirnya Pak Kapolda turun tangan juga ya. Untungnya beliau berhati bersih dan lurus ya, sehingga kasus ini terang benderang. Memang kalau polisi tetap di jalannya to serve and protect ya, melindungi dan melayani, itu masyarakat aman, tenang dan damai ya. Dan pimpinan itu pucuknya keadilan ya, kebenaran dan juga harapan masyarakat. Ya, terima kasih Pak Kapolda ya, terang benderang sudah. Saya apresiasi. Hanya ada koreksi untuk anggota-anggota level seperti penjaga tahanan itu. Saya tadi sudah baca beberapa risalah singkat tentang bagaimana proses itu bisa terjadi, penganiayaannya ya. Ini memang dialami. Saya yakin yang ada di sini Pak Polisi ini seperti saya juga dulu pernah jadi pangkat terendah ya. Sampai sekarang sudah pada bintang mengalami hal tersebut. Bagaimana menghadapi tahanan, baik itu dalam proses penyidikan maupun sudah jadi narapidana. Macam-macam. Saya dulu pernah punya tahanan kasus pembunuhan satu keluarga. Dicari lama, ketemu, ditahan. Ditahan 2 minggu di tahanan polsek, gila dia. Gila, kita taruh rumah sakit jiwa. Seminggu lari, cari lagi 3 bulan, ketangkep lagi. Di tahanan polisi, gila lagi. Ya. Taruh rumah sakit jiwa, lari lagi. Nah terus saya pindah tugas. Saya dengar memang jadi gila beneran terakhir. Nggak keluar lagi dari rumah sakit jiwa. Ya, itu resikonya. Tapi kalau kita emosi pada waktu itu, ya kita hantami itu, kita pukuli mereka itu. Ya, kuat-kuatan di situ. Kamu nggak hormat sama saya, kamu nggak takut sama saya dalam kekuasaannya ya. Nah ini anggota mesti dikasih tahu benar psikologis menghadapi tahanan. Ya, siapapun orangnya dalam kondisi apapun, dalam status apapun, apabila dalam kekuasaan dan penguasaan anggota kepolisian, disitulah keamanan yang sangat terjaga. Bukan sebaliknya. Ya. Ada maling ditangkap masyarakat, datang polisi, jadi aman malingnya. Ya, siapapun dia, apalagi cuma KDRT. Ya. Psikologis penjaga tahanan itu penting. Itu orang kecil di level anggota kepolisian, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Sering-sering dikunjungi, sering-sering dikasihkan ya, tausiah-tausiah bagaimana SOP menangani tahanan ya. Nggak masalah Kapolda turun nggak apa-apa ke ruang tahanan itu, cek langsung, tanya-tanya langsung. Ya, ingatkan lagi SOP-nya, itu anak orang, saudara orang, mertua orang, menantu orang, ya mereka-mereka itu memang punya salah, tapi bukan berarti harkat martabatnya kita hilangkan. Ya, mereka harus kita jaga keselamatannya. Yang kedua masalah koreksi lagi, masalah SOP, ada tahanan sakit, dia kan merasa sakit ya. Itu saya baca risalahnya itu, lapor dulu kepada yang menangani siapa ini. Ditelepon nggak ada, dicari nggak ada. Penyidiknya mana? Cari nggak ada. Bukan begitu sebenarnya SOP-nya. SOP-nya langsung ke SPKT atau Pamaptanya itu langsung cari klinik yang dirujuk, rumah sakit yang dirujuk. Bukan cari siapa penyidik ya, itu nanti. Ya, sehingga waktu itu sangat berharga bagi yang bersangkutan. Ya, banyak sekali kasus karena terlambat membawa tahanan yang sakit, itu meninggal dunia, baik di tahanan maupun di perjalanan. Ya, saya pernah menerima
penyerahan pencuri ditaruh di polsek, sudah babak belur oleh masyarakat. Anggota lalai, sakit perut, sakit perut, sakit perut. Ternyata dalamnya sudah hancur. Ya, untungnya cepat dibawa ke klinik sekat, meninggalnya di sana. Itu risiko ya. Tapi itulah SOP-SOP yang harus dipahami oleh anggota di jajaran bawah. Koreksi lagi nih yang mendalam kepada seluruhnya, ya, supaya tidak terulang. Dia adalah saudara kita, apapun masalahnya harus kita jaga, apalagi kita seorang polisi, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Keamanannya kita jamin. Itu Pak Kapolda, bagus ya. Terima kasih, apresiasi saya. Yang kedua, NTT. Ya, Pak Daniel, saya bukan ingin menambah beban lagi ya. Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya. Ya, ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya. Ya. Tapi kalau kita baca-baca tadi, pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin. Ini ternyata dalam satu paket ya, dalam satu waktu yang singkat. Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya, saksinya 20 ya, satu saksi dianggap ya, satu alat bukti ya. Ya, jadi bukan kalau diakumulasi sudah 3 atau lebih pelanggaran bisa di PDDH, itu kuantitasnya begitu. Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya. Ya, jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami. Ya, itu Pak Kapolda ya. Jadi mengacu kepada aspirasi banyak pihak, melihat kasusnya, kemudian hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudi Soik ini ya. Dengan cara-cara hukum tentunya, karena yang bersangkutan sudah di PTDH, kalau memang mau dimurnikan kembali, ya, direhabilitasi kembali, ada aturan mainnya. Ya, ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri. Ya, jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka. Saya lahir di Medan, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala ada cerita-cerita di polisi di Medan itu, padahal orang Medan juga ini. Kita kejar-kejar motor yang ngebut-ngebutan. Begitu berhenti kita periksa. STNK, SIM, SEN, lengkap semuanya. Tapi tetap ditilang. Ya. Kenapa ditilang saya Bapak? Biar kau tahu ya, aku nggak suka lihat gaya kau itu, naik motor. Jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu. Bukan karena kesalahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Terima kasih itu saja. Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, memang ini jenderal bukan kaleng-kaleng Pak.